Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Anton Nuklir. Sekarang kita lagi berada di kebun Perbaungan Durian Palm. Pada kesempatan ini kita mau ngecek kondisi kebun kita, ya, karena ini hampir tiap hari hujan ya. Hujannya cukup deras, jadi kita kerja lebih keras ya, harus ngecek memperbaiki kondisi air di kebun kita, kondisi air tanahnya ya. Ayo, apa yang kita lakukan ya, yuk ikuti ya. Ini bulan 10 ya. Kalau di kebun kita ini lagi hujan-hujannya ya, musim hujannya ya. Hampir tiap hari hujan. Hujannya cukup deras ya, cukup lama ya. Ini jadi kerjaan kita lebih berat ya dalam membesarkan dan merawat durian kita ya. Kita harus selalu ngecek kondisi lahan kita ya, apakah ada genangan air atau berkumpulnya air hujan ataupun apalah artinya. Yang penting ya, kita kalau bisa hindarkan ada genangan air hujan tersebut. Bisa dengan cara membuat saluran air supaya dia bisa ngalir ke tempat yang lebih rendah, lebih jauh, atau dibuang keluar ya. Pembuatan saluran air ini sangat penting ya untuk kebun yang kebunnya rata ya, bukan berbukit ya, mendatar ya. Untuk buangan air ini ya, kebetulan ini kan jalur kita jalan ya. Jadi parit buangan air kita buat tidak terlalu dalam ya. Ya, sedangkan untuk jalur yang lain yang tidak ngalangi jalan ya, kita buatkan jalur yang lebih dalam ya untuk buang airnya, atau istilahnya menjauhkan dari pohon durian kita. Ya. Itu wajib kita lakukan. Karena kalau tidak, akar-akar muda ya itu bisa tergenang air ya. Akibat tergenang air, pohon itu bisa jadi sakit ya. Itu kita cek ya. Nah, seperti ini kan ada dia genang-genang air sedikit-sedikit, kita buatkan parit-parit kecil supaya dia bisa dikeringkan. Itu juga ya, kita buat biasa bisa kita buang airnya. Setiap lokasi kita cek ya, kayak seperti ini ya. Ini tanahnya jadi lembek ya, jadi kita korek, singkirkan, terus kita ganti lagi dengan tanah pasir ya. Nah, supaya dia nggak becek di sini. Nah, seperti ini juga nggak boleh. Nah, dia genang-genang air gini kan, harusnya itu kita atur kayak mana supaya air hujan bisa langsung ngalir ke sini misalnya, terus dia bisa buang ke parit pembuangan. Nah, itu harus kita lakukan ya, karena itulah sumber kematian pohon durian kita. Nah, seperti sebelah sini juga ya. Tadinya ada tanahnya agak lembek, ngumpul air, kita geser, kita ganti ya tanah pasirnya ya, supaya dia nggak genang air. Ini coba kita buat sampai daerah atas ya, sehingga airnya bisa kebuang tempat lain. Nah, untuk jalur yang tidak kita lalui ya, istilahnya saya buat paritnya lebih dalam ya,
seperti ini ya. Nah, untuk kita buang airnya ke bawah. Nah, iya, nah, ini pun saya buat juga sedikit ya. Pare-pare apa orang bilang apa ya? Tulang ikan ya. Jadi ada genangan air sedikit di sini. Nah, ini kayaknya kan ada titik-titik agak rendah ini sedikit. Nah, ini pun masih ada sedikit ya air ya. Nah, kita bisa buangkan ke kebun. Kita tidak ini ya, tanah sekitar kanopi kita ini ya, sekitarnya ini usahakan jangan ada genangan air. Sini ini banyak akar ya, karena kita mumpungnya udah di sini ya, bawah kanopi ini ya. Jadi kita usahakan air hujan itu bisa kita buang ya. Nah, ternyata dengan sistem busut ini ya, kita pun harus merawat akar-akar yang di bawah kanopi ini ya, agak rendah ini ya. Jangan sampai dia tergenang ya, sangat bahaya ya. Jadi di mana ada kira-kira genangan air atau apa di kebun kita itu harus kita keringkan ya. Dengan gini pohon kita bisa aman ya, pertumbuhan bisa lancar ya, tidak mengalami masalah busuk akar ya. Oke teman-teman, sedikit berbagi ya di kebun kita saat musim hujan ya. Ini kan kayak gini nih ya, kalau nggak kita buat dia ngumpul air di sini, padahal sini udah ujung kanopi ya. Ini juga ya, kita buang. Tuh kan ada airnya sedikit ya kan. Oke teman-teman, jangan lupa ya like, share, dan subscribe ya channel ini supaya kita semakin semangat ya berbagi ya. Oke teman-teman, makasih, semoga bermanfaat.